Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di saat ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami hendak membaca firman-Mu. Kami mohon terangilah hati, rasio dan pemikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu merubah karakter hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasa-Nya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah setiap orang Kristen yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Berjuang di dalam Tuhan. Keluarga Kristen yang diberkati, umumnya rasa bangga selalu ada pada seseorang jika orang tersebut telah mendapatkan sesuatu yang ia inginkan atau dambakan. Jika seseorang telah mendapatkan jabatan atau kekayaan, maka ia akan merasa bangga karena usaha dan perjuangannya memberikan hasil. Sebaliknya, orang akan merasa tidak bernilai, tidak merasa bangga dengan dirinya, apabila apa yang diusahakan dan diperjuangkan tidak memberikan kesuksesan secara jasmani, apalagi jika usahanya tersebut mengakibatkan penderitaan, maka tidak ada sukacita dan kebanggaan pada orang tersebut. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan saat ini, Rasul Paulus justru menyampaikan pandangan yang berbeda. Rasul Paulus merasa bangga dengan semua yang telah diupayakan, meskipun hasilnya adalah penderitaan. Rasul Paulus justru bersuka cita dengan penderitaan yang dialaminya, sebab bagi Paulus, yang terpenting dalam hidup ini bukan hasil, tetapi proses. Proses hidup yang dijalani Rasul Paulus selama ini adalah pelayanan tentang firman Tuhan dalam perkataan dan perbuatan. Keluarga Kristen yang diberkati, meskipun akibat dari pelayanan Rasul Paulus ini adalah penderitaan, namun ia tetap bangga dan bersuka cita atas semuanya. Oleh karena itu, keluarga Kristen jangan pernah merasa putus asa
dan jangan pernah merasa gagal dengan hasil sepanjang usaha yang kita lakukan itu dengan kebenaran dan keadilan, dan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan tidak memandang dan menilai hasil, namun Tuhan justru memandang dan menilai proses atau usaha kita. Ya Tuhan Yesus, berkatilah setiap proses hidup yang kami usahakan dan perjuangkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa kita selama-lamanya. Amin.